sih. Kalau pixie ini atau peri itu sebenarnya masuk dalam kategori humanoid kecil. Humanoid kecil. Humanoid kecil. Humanoid kecil. Ya, karena pertama secara struktur tubuh, anatomi dia memiliki kesamaan seperti struktur tubuh manusia. Ada kepala, ada badan, ada tangan, ada kaki. Itu dulu. Makhluk yang paling mulia ya. Itu pertama. Dan binatang-binatang lain, ada makhluk-makhluk lain. Ya. Kalau kita lihat dari gambar itu, dia termasuk digolongkan di dalam makhluk-makhluk yang lain. Itu cerita. Menurut Pak, terlepas dari video yang ada, menurut Pak, sebelum kita lihat video ini, Pak yakin makhluk itu ada tidak yang namanya peri? Atau cuma cerita-cerita atau film saja? Jadi kan kita harus tahu. Menurut Pak bagaimana? Anggapnya kita belum lihat video yang tadi ya, Pak. Ya. Ya, selamat pagi, siang, sore, malam untuk Anda semua di mana saja di belahan bumi ini. Kembali lagi kita ketemu dan kita akan bahas juga beberapa hal, bukan beberapa hal, ini ada satu hal yang menjadi perbincangan di tengah-tengah kita, yaitu sebuah video yang cukup viral ya, dan masih dengan viral ini. Kenapa dia viral? Karena ini sepertinya video ini real, karena ini ada sebuah penelitian yang mereka menemukan sebuah makhluk yang namanya pixie peri dari Edwin Saunders. Nah, seperti apa nanti kita akan bahas sama-sama, masih dengan saya, dengan Pace Bro Habel, dengan Pace Bro Freddy. Nah, ini tambah satu Bro Freddy. Kita akan bahas ini, tapi sebelum kita bahas seperti apa, kita mungkin lihat cuplikannya sedikit ya. Oke ya. Mari kita lihat dulu. Ya. Kita sudah lihat tadi cuplikan videonya ya. Nah, itu menarik karena kita tidak tahu ini sesuatu yang tadinya kita cuma dengar cerita. Bagaimana ya Pak Habel sama Pak Freddy? Saya dengar Pak Habel dulu nih, Pak Habel ini. Gimana Pak? Oke, saya yakin pasti yang penonton episode kedua udah kenal saya di episode pertama. Iya. Ketemu lagi saya bersama Cory. Dan kalau menurut saya ini sesuatu yang menarik karena ya nanti kita lihatlah apakah ditinjau dari segi saintisnya seperti apa, apakah itu masuk akal dalam dunia editing, misalnya visual effect sekarang itu. Dan mudah-mudahan nanti lebih banyak lagi kita akan lihat ke dalam situ. Pak Freddy gimana setelah lihat cuplikan tadi tuh? Saya lihat ini satu hal yang gimana ya, mesti katakan bahwa bilang ada atau tidak ada, tapi pada faktanya barang itu ada, artinya manusia-manusia kecil itu ada. Sebentar, dasarnya ada dari mana Pak? Bisa bilang itu ada dari mana dulu? Ini kan kita anggap saja video ini kan baru. Nah, sebelum-sebelumnya kalau Pak bilang ada, berarti ada dari mana? Yang menurut Pak itu ada itu bagaimana? Iya, ini kita lihat ya dalam cuplikan tadi itu kan jelas bahwa profesor ini kan dia mengadakan penelitian di satu daerah. Ya. Nah, di situ disampaikan bahwa di daerah Inggris ya. Tidak tahu, belum. Tadi lihat di cuplikan, saya lihat di cuplikan. Sepertinya Inggris berarti. Di Inggris. Sepertinya. Ya, di Inggris. Pak bisa yakin Inggris dari mana? Saya lihat. Pada yakin saja Inggris. Saya lihat. Ingin dari mana? Karena saya lihat itu tulisannya London ya. Di London. Hanya saya bilang bahwa itu di Inggris. Perkirakan saya itu di Inggris. Di Inggris. Jadi manusia-manusia itu ada. Oke, kita bicara kebenarannya dulu.
Kalau saya kita bicara kebenarannya dulu. Makhluk ini kita tinjau dulu dari segi videonya, toh? Kan baru-baru ini video terbaru lah. Ibaratnya masih dalam bulan ini dia memposting sebuah video yang lebih dekat lagi, memperlihatkan wujud itu memperlihatkan wujudnya. Dan kalau kita lihat ini kan video bukan 1, 2, dia sudah lakukan video ini 4 atau 3 tahun lalu. Ya, betul. Dan setiap bulan dia memposting terus perkembangan dari apa yang dia lakukan di dalam hutan. Erwin ya, Sanders. itu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah makhluk itu benar ada atau tidak, atau hasil rekayasa? Itu yang saya mau tanya. Kira-kira menurut Pak Fred bagaimana? Pak Fred, menurut Pak itu, sebentar, kita cerita. Menurut Pak, kita lepas dari video yang ada. Menurut Pak, sebelum kita lihat video ini, Pak yakin makhluk itu ada tidak yang namanya peri? Atau cuma cerita-cerita, atau cuma film saja? Itu kan kita harus tahu. Menurut Pak bagaimana? Anggapnya kita belum lihat video yang tadi ya, Pak. Iya. Kalau menurut saya tadi saya bilang manusia itu pasti ada. Ada ya? Sejenis makhluk ya. Oke. Tapi kita tidak bisa masuk dalam kategori sebagai manusia. Artinya belum tentu kan sebagai manusia, tapi ciptaan seperti itu kan pasti ada. Manusia-manusia kecil-kecil itu menurut saya. Literaturnya apa literasinya? Entah itu dia kayak kita lihat dia manusia kecil punya kaki tangan. Entah itu dia mengkategorikan manusia atau tidak, tapi makhluk-makhluk itu pasti ada. Oke. Pak, sebentar saya tanya. Ya. Orang kalau punya kaki, punya tangan, punya kepala, itu sudah pasti manusia bukan? Binatang juga punya kaki, punya kepala, punya tangan. Yang dua, maksudnya saya kayak jalan manusia itu sudah pasti manusia bukan? Ya namanya. Kalau kita lihat yang video kalau tadi saya kan dia melihat makhluk hidup ya tetap dia bergerak. Itu kan. Iya, dia kan bergerak kaki dua. Seperti kita cuman bentuknya kan lebih itu toh. Pak Edi toh, dia lebih kecil. Nah ini apa kalau memang kalau saya mau ada? kategorikan manusia sebenarnya ya dia sudah bukan manusia karena posisi kita lihat secara physically manusia itu punya tinggi badan kan. Kalaupun memang kita sebut manusia kerdil, otomatis berarti dia lebih kecil saja, lebih pendek. Ini kan dia bukan pendek, seukuran botol inilah kalau saya. Seukuran ini ya? Iya, seukuran botol ini. Ini apakah kita bilang kalau tinggi ada satu manusia setinggi ini, apakah kita sebut manusia? Saya rasa sudah nggak memenuhi syarat sebagai manusia. Jadi ini masuk ke peri atau ya, apa? Kalau diistilahkan kan beberapa legenda cerita-cerita dari berbagai macam wilayah di permukaan bumi ya pasti namanya beda-beda, tapi itu dikategorikan definisinya bisa peri atau makhluk kecil. Atau dalam beberapa sebutan seperti disebut di Edward ini dia sebut Edwin ini dia sebut pixie. Fiksi. Iya, itu jenis peri toh. Pixie itu peri kecil. Jenis peri. Peri kan pasti tapi kalau kecil. fiksi kan sesuatu. Pixie. P-I-X. Pixie. Dia punya nama Pixie. Bukan fiksi. Jadi Pixie. kalau menurut yang saya dengarkan kan berarti kan dia bagi salah satu jenis dari peri. Peri. Tahu? Ya. Dan yang dari Erwin Sanders juga jenis-jenisnya ini kan dia banyak. Banyak. Tahu pixie itu kan ada banyak. pixie suku ceritanya kalau ini kita suku ini. Ya. Dia ada suku-suku ada juga. suku-sukunya. Ini pixie. Tapi ada lain juga ya yang kalau kita lihat di film-film kan ada yang Tinkerbell yang dia punya sayap terbang. Ya. Itu juga peri. Berarti betul toh? Betul tidak? Nah, hanya kalau yang bilang pakai bersayap atau apa, ada. saya masih belum bisa percaya sih karena secara video yang saya lihat beberapa ya oke, mereka hanya kasih lihat bangkainya atau hanya cuma sekilas gitu, tapi nggak seril seperti pixie. Iya, yang saya pernah lihat juga satu yang ada anak-anak. Nanti kita bisa carilah anak-anak dia ke kebun, dia main di kebun apel itu yang nanti bapaknya ada syuting, begitu bapaknya syuting tiba-tiba dia keluar itu. Nah, itu ada yang terbang itu. Kalau bicara tentang itu kan berhubungan dengan tuyul juga tuh. Kan tuyul kan jenis manusia. Tapi tuyul bukan peri, Pak. Tuyul manusia tuyul lain kecil. Jenis lagi manusia kecil. Dalam legenda Indonesia ya itu disebut mitologi semua kan, makhluk mitologi. Bukan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, nah Pak Habel ini kan tukang edit.
Ya. Yang padahal dilihat video-video yang itu menurut Pak Amir kemungkinannya diedit itu seberapa besar? Kalau yang dari Edwin ya, Iya. Edwin Saunders itu saya rasa Erwin Saunders itu saya rasa bukan siapa Erwin kayak itu bukan editan, karena video dia itu memang cukup banyak. Meskipun ada yang bilang editan. Banyak yang awal-awalnya mengatakan itu editan. Tetapi kalau kita lihat si Saunders ini saja dia tidak memiliki kemampuan editing. Kan bisa ada timnya. Ya, kalaupun ada timnya, CGI gitu kan bisa dibikin kalau kayak ada begitu. timnya, harusnya itu dalam beberapa situasi mereka bisa membuat, merancang. Tapi ini kalau saya lihat hampir dalam videonya dia ini dia solo kamera. Dia hanya pakai satu kamera atau satu orang, nggak ada orang lain. Kecuali nanti satu ini sudut. Ya, selama dia mulai dari pertama kali sampai nanti waktu viral baru dia ada ngajakin satu kameramen ikut dia. Itu aja. Pertama kali itu. Ya, itu pun kameramen itu sangat terjaga privasinya. Kita nggak tahu siapa orangnya, di mana tempatnya, dan sangat merahasiakan lokasi mereka. Bung Freddy bilang London. Nah, itu tapi perkiraan sih orang ada yang mengomentari. Di Papua juga kayak begitu. Kalau kita lihat dia punya channel ya. Ada beberapa channel yang muncul itu kan, nanti ada satu channel yang kami lihat itu dia tulis di situ London. Wah, itu bisa saja mungkin yang kritikus ya, yang mengambil sama seperti kita gini, kita karena dia mengasih merahasiakan tempat, merahasiakan tempat. Pak nonton berapa episode yang dia? Saya nonton semua. Karena kalau yang Saunders punya di channelnya sendiri, itu yang saya lihat dari segi editing tidak mungkin karena dia solo kamera. Terus itu visual effect harus membutuhkan orang yang punya keahlian seperti film-film visual effect Hollywood, setara Marvel dan lain sebagainya ya. Efeknya itu seperti CGI-nya itu seperti di Marvel. Oh, sedangkan ini dia orang yang tinggal di pedesaan. Film Maleficent kan? Ya, orang yang di pedesaan, yang pertanian, yang mungkin keluar masuk hutan berkebun. Ya, saya rasa tidak mungkin lah dia punya kemampuan seperti itu. Dan orangnya dari sisi usia juga pasti ngapain dia mau habisin waktunya selama 3-4 tahun hanya untuk bikin viral dia dengan visual effect yang seperti itu. Jadi Pak Habel, menurut Pak Habel ini asli? Asli. Berarti kalau asli, makhluk itu ada? Ada. Nanti kan kalau dilihat di video itu kan itu jelas sekali wajahnya. Iya sih, kan ya kita anggap kan ada beberapa yang juga bilang nah, itu yang saya mungkin perlu kasih kita catatan. Mungkin dia ini berbeda, nggak seperti peri yang dalam anggapan mitologi atau apa punya sihir, punya magic. Dia ini nomaden, berkebun. Jadi makhluk fiksi ini yang dilihat oleh Saunders ini, dia berkebun, mencari jamur, makan. Ya saya nggak tahu apa yang dia makan di sekitar situ, tapi dia nggak punya ilmu sihir atau punya kemampuan magis apapun, tidak ada. Dia seperti makhluk kita bilang zaman purba. Nah, itu yang menarik kalau untuk saya. Nah, bagaimana Pak? Bung Edi bagaimana Bung Freddy? Kalau saya yang jelas bukan manusia. Bagi saya ya. Itu bukan manusia, jelas dia makhluk. Makhluk dan itu real ada. Berarti percaya ya? Ya, saya percaya ada, real ada, tapi bukan manusia yang memiliki jiwa perasaan, dan ini kan. Nah itu lain lagi tuh Pak, kita bahas otaknya. Maksudnya dalam arti dia. Jadi dia tidak berpikir, dia bisa berpikir tidak sih makhluk kita? Kalau saya lihat dari videonya dia bisa, karena pertama bisa lihat kayak kita manusia berpikir. Ya, karena begini, dia berpikir gini, karena misalnya kayak si Saunders itu masuk di hutan, kan? Mereka was-was, mereka lihat, mereka juga pantau, Pak, naluri. Punya naluri juga, Pak. Dalam arti gini, ada yang masuk ke dalam satu wilayahnya mereka. Iya, itu naluri juga. Secara otomatis dia kan jaga diri. Nah, sekarang kalau misalnya nanti di videonya itu ada yang apakah ini disebut naluri? Mereka punya tongkat, mereka punya alat mencungkil. Mereka punya tas di belakang untuk angkut biji-bijian.
Terus ada videonya di komando seperti ini, dia lempar-lempar. Dia lempar. Nah, itu apakah kan, itu naluri gitu? Itu juga ada yang bilang itu hoax juga. Kalau saya itu bukan editing. Naluri, itu pengetahuan. Kalau kita bilang itu sistem pengetahuan, karena mereka pertama punya peralatan teknologi tradisional. Dalam setiap kebudayaan pasti ada teknologi tradisionalnya. Berarti ini makhluk tradisional? Ya, karena kalau dilihat dari kehidupannya dia tradisional kan. Kalau dilihat dia masih pakai semacam cawat, ada topinya, ada aksesoris yang dia pakai. Dia itu hidup sebelum ada manusia atau sesudah? Nah itu kalau itu saya belum tahu soal dia hidup. Ya, kalau saya masih primitif, masa hidupnya primitifnya. Kalau saya itu peran dia masuk prasejarah atau bagaimana? Dia masuk prasejarah memang. Sebelum manusia kan jadi kalau jadi bukan mistis ya ini? Bukan mistis kalau saya. Kita lihat ya, manusia dijadikan ya, manusia adalah makhluk yang paling mulia ya. Oke. Itu pertama. Dan binatang-binatang lain, ada makhluk-makhluk lain. Ya. Nah, kalau kita lihat dari gambar itu, dia termasuk digolongkan di dalam makhluk-makhluk yang lain. Kalau kita adalah manusia yang paling mulia. Jadi sama saja kayak Putri Duyung, begitu-begitu. Sama seperti itu. Itu makhluk yang diciptakan yang kita belum tahu sampai sekarang. Jadi hari ini ditemukan seperti itu ya. Anggap saya bukan manusia tapi dia adalah makhluk ciptaan. Makhluk. Nah, seru. Ciptaan. Karena entah itu ciptaan dari kuasa kegelapan atau dari kalau diciptakan berarti yang ciptakan Tuhan juga tetap dong. Ya, kalau soal penciptaan saya mungkin agak terlalu jauh sih kalau kita melihat ke posisi seperti itu karena kita pertama manusia, kalau kita masuk dari firman ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, baru ada hal-hal yang berhubungan dengan kuasa kegelapan itu masuk ke kategori itu. Karena ini maksud saya tadi bilang seperti Putri Duyung, Tuhan tidak ciptakan Putri Duyung, Pak. Terus dia ada dari mana? Kalaupun ada dia dari mana? Penjelmaan dari kuasa kegelapan. Pak, ikut kuasa kegelapan Putri Duyung. Oke, saya rasa mungkin kita kembali ke fiksi dulu lah. Kita kembali ke fiksi dulu lah. Karena kalau Putri Duyung jadi salah satu yang bahasannya kita mungkin melihat ke makhluk ciptaan, tapi maksud saya ini kita kan Pak Freddy tadi yakin, percaya kan bahwa dia ada. Tapi Pak Freddy bilang ya dia bukan ciptaan, berarti kan menyangkal juga dong. Yakin dia ada tapi menyangkal dia punya keberadaan. Bagaimana itu? Maksudnya itu makhluk memang dia ada, tapi tadi saya jelaskan bahwa ciptaan Tuhan kan itu sempurna. Artinya ada manusia, ada hewan, dan lain. Ini kan belum masuk dalam ciptaan Tuhan ya. Mungkin penjelmaan kuasa-kuasa apa yang bentuklah seperti itu. Oke, saya ada dapat referensi. Kalau fiksi ini atau peri itu sebenarnya masuk dalam kategori humanoid kecil. Humanoid kecil. Ya, karena pertama secara struktur tubuh, anatomi dia memiliki kesamaan seperti struktur tubuh manusia. Ada kepala, ada badan, ada tangan, ada kaki. Itu dulu. Real. Ya. Ada kepala, ada tangan, ada kaki. Simpansi juga ada kepala, ada tangan, ada kaki. Iya, maksudnya dalam arti dia itu humanoid kan. Simpanse kan jenis masuk juga jenis kita bilang humanoid kan. Dalam posisi berbeda dengan anjing yang mungkin kakinya 4 tapi posisi jalannya berbeda dengan kera, gorila, manusia gitu kan. Itu humanoid di sini dalam arti dia humanoid kecil, berarti dalam posisi strukturnya tubuhnya saja. Ini kita bicara struktur tubuh toh. Apapun yang selalu manusia bilang berbeda dengan dia dari segi ukuran, selalu pasti alasannya bilang itu bukan manusia. Padahal struktur tubuh sama seperti manusia. Itu dulu yang kita tidak boleh sangkal. Fiksi atau disebut humanoid kecil atau peri punya struktur tubuh yang sama seperti manusia. Kepala, tangan, badan, kaki. Jumlah juga hampir sama, 2. Cara berjalannya juga sama seperti manusia. Dia tidak merangkak atau dia tidak merayap, tidak. Dia jalan.
Mungkin kalau nanti ada istilah pakai sayap, kupu-kupu, model apa yang seperti digambarkan melalui film dan lain sebagainya. Oke, itu untuk saya faktanya saya belum bisa percaya. Gitu. Tapi yang saya lihat real dari Saunders ini, pertama dia nggak mereka-reka kehidupan mereka. Artinya ini bagian dari penelitian yang dia dapat. Dan dia survei itu mulai dari tempatnya. Jadi makhluk humanoid kecil atau pixie ini dia nggak dilebih-lebihkan dengan punya kemampuan magic atau Saunders juga nggak pernah menyebutkan dia itu berumur sampai ribuan tahun, ratusan tahun, belum ada kejelasan itu. Terus dia juga belum pernah sebutkan dia ini munculnya dari mana, diciptakan atau dia apa. Dia hanya bilang oh itu ada. Ya, dia itu hanya shooting, lihat ini loh itu. Sekarang kalian percaya nggak ini dengan visual yang dilihat ini gitu. Kita nggak terlalu jauh dulu lihat seberapa dia hidup dan lain sebagainya. Tetapi dia tidak merekayasa bahwa makhluk ini seperti dalam gambaran film itu punya gaib apa, nggak ada. Dia itu mencangkul, berkebun, mencari jamur, makan, mencari makan, bahkan dia buang apa coklat atau biji-bijian, kacang-kacangan, snack-snack yang dia bawa diambil sama makhluk itu, terus bungkusannya diderek masuk ke dalam goa kecil tempatnya makhluk itu. Tapi nggak tahu hilang posisi dia, itu tinggal di dalam lubang-lubang goa atau lubang apa gitu, saya nggak tahu. Nah itu yang menurut saya nggak ekstrim juga sih kita melihat sesuatu itu real gitu. Seperti kita manusia punya rumah, punya tempat, bahkan di situ ada ritualnya, ada tempat goa yang mereka pahat, seperti kalau kita bilang umat Hindu punya wihara, punya goa yang mereka ukir dan apa untuk. Saya yakin itu. Iya, ada dalam video itu. Iya. Dalam videonya itu. Iya sih. Nah itu yang saya mau coba kita lihat. Ini kita real dulu deh. Kira-kira bagaimana? Gini, saya ada beberapa cerita waktu saya kecil juga kan. Mungkin Pak juga, Pak Freddy. Itu di kita tempat saja ada yang namanya makhluk kerdil gitu, tapi kayaknya tidak sekerdil yang sekecil yang itu. Kalau di tempat saya, kita di Jayapura sini kan bilang kaboter. Saya pernah dengar cerita-cerita itu juga mereka sering. Nah, apakah itu juga bagian dari Pixie itu atau ya istilahnya humanoid? Ya pokoknya peri bukan pixie, peri lah, humanoid dan peri, sejenis peri. Kaboter dengan jin itu beda ya? Beda, kalau saya beda. Kalau jin itu selalu dikategorikan, jin itu dikategorikan makhluk halus. Dia bukan makhluk yang kelihatan. Ya. Tapi kaboter juga mempunyai kekuatan. Iya, seperti peri. Peri kan digambarkan kecil tapi punya kekuatan. Kalau orang tahu yang saya kemarin baca-baca literasinya itu kan dia cirinya pakai topi tuh selain itu toh. Iya. Nah, itu kalau itu sebenarnya aslinya makhluk di Eropa itu setahu saya di Jerman. Kalau mereka bilang gnome di sana. Persis mirip gnome, namanya gnome, mitologi juga. Kalau itu katanya terciptanya dari unsur tanah, dia terciptanya dari unsur tanah. Gnome itu yang kecil-kecil. Dalam beberapa yang ada topi-topi mereka bisa. Itu dia punya unsur kekuatan juga, bisa menghealing orang, pikiran apa begitu. Ya. Nah berarti itu jenisnya sama. Jenisnya sama. Kalaupun ada berarti itu makhluk-makhluk. Nah, yang saya menganggap ini sebuah hal yang luar biasa adalah makhluk pixie ini yang diambil gambar oleh Saunders ini, dia punya karakter fisik, kemampuan seperti manusia gitu. Nggak ada kelebihan yang berbeda seperti kita manusia yang dia hanya tek langsung makanan tersedia, magic, nggak ada. Mereka juga mencari, mereka juga istilahnya mengumpulkan, meramu makanan, apa yang mereka makan. Bahkan mereka mengambil makanan yang sengaja Saunders kasih, itu kan kacang-kacangan kecil-kecil, itu kan untuk saya, artinya ada jenis makanan baru yang modern yang menurut mereka itu hal yang baru. Jadi kita belum tahu juga makhluk ini usianya berapa lama. Ya itu belum ada, belum tahu usianya. Artinya mereka punya rata-rata hidup berapa lama. Ya. Jumlah komunitasnya berapa banyak, tersebar di mana saja. Ya. Bisa ada di mana saja, apalagi di Papua. Di Papua. Misalnya kayak di Papua dengan hutan besar itu
Kemungkinan saja ada. Kalau karakternya Papua, hutannya saya lihat hampir sama seperti hutan yang di video Sounders tadi kan. Itu dia sama, punya banyak hutan lumut, di belakang rumah dan juga lain sama kayak sebagainya begitu, belakang gitu. rumah. Itu. Hanya kan kalau kita lihat memang kecekatan makhluk ini dia hampir aktivitasnya nggak terlihat oleh manusia. Kalau menurut saya di Papua itu seperti yang tadi kita lihat itu, menurut saya di Papua tidak ada. Kenapa? Hah? Kenapa tidak ada? Bisa saja tuh kita Yang ada cuma yang tadi sebut itu kaboter. Genome. Itu pasti ada. Itu karena itu kan kalau saya dengar cerita itu kecil, Pak Habel pernah Iya, dengar kalau cerita saya sih jenis itu. Kalau cerita itu mungkin mereka yang tinggal di wilayah Kota Raja pasti tahu ya. Tahu kita Ya, yang Furia kan. Mereka katanya Furia biasa itu main kan apa, pohon-pohon bermain. kapuk. Iya. Di daerah itu katanya itu merupakan tempatnya mereka, makhluk-makhluk kecil itu. Iya, kaboter itu. Kaboter Tapi itu. tingginya ya, tidak setinggi kecil ini juga. Tidak Kaboter seperti itu kita harus tahu, kaboter itu punya kekuatan. Beda yang Iya. tadi Pak Ya, Abel bilang memang bahwa Setahu saya kalau kita rebut waktunya nanti Ya. mau minta apa sih dia kasih. Apa, dia kasih. Iya, itu betul kan? Kecil-kecil ya. itu artinya kan berarti Papua punya cerita juga. Punya. Nah, kalau misalnya ada mereka yang menonton video ini, kalau misalnya punya versi lain Nah, itu di bisa wilayah kasih tahu. lain, silakan kasih komentar aja, Bisa. kan? Nanti kalau Nanti ada kita respon. Dan untuk saya itu menarik, yang membuat saya tertarik untuk melihat pixie ini atau humanoid kecil ini, itu saya ada punya dokumenter film tentang manusia Timor. Itu manusia Timor itu adalah makhluk yang kecil juga. Dia itu manusia yang paling kecil, humanoid kecil juga. Nanti dokumenternya bisa dinaikin di Itu National Geography ada National buat Geography ya ada? tulang-tulang. Bisa. Tapi itu bukan dalam bentuk seperti yang ini yang kelihatan seperti yang di Sounders ini, enggak. Dia itu dari temuan arkeologi bahwa memang daerah Komodo atau wilayah Timor-Timor itu memang semakin makhluk yang tinggal di sana badannya menyusut menjadi kecil. Oh begitu ya? Ya, jadi dulu itu katanya Suku Mate itu juga sama nggak? Dulu ribuan tahun katanya Komodo itu berbadan besar. Lama-kelamaan menyusut menjadi Kecil begitu. kecil. Sekarang seperti yang kita lihat Komodo sekarang. Begitu juga manusia yang tinggal di wilayah itu dulu awalnya berbadan seperti kita, tapi karena tinggal lama dia akhirnya kecil, jadilah yang namanya humanoid kecil. Ternyata humanoid kecil ini bukan Sebentar, sekecil apa itu? dia setinggi inilah kalau saya bilang meja ini. Oh, masih agak besar Ya, lah. dia Itu masih kita orang, bilang orang kerdil juga ya, itu. tapi dia ini bukan 1-2 orang. Terus dia itu bukan penyakit. Oh, memang sudah begitu. Memang ditemukan itu ada sekitar 2 atau 3 suku yang menempati wilayah itu yang ditemukan tulang-tulangnya ya, tulang dan tombaknya ada, alat dapurnya, alat masaknya, tempat mereka tinggal ada, dan mereka dikuburkan di dalam gua dan itu masih nomaden. Itu suku apa namanya, Pak? Mereka belum bisa disebut suku karena Tapi mereka dari hidupnya Timor. itu ya mereka disebut Timor. manusia Kupang manusia. atau apa? Saya nggak Timor. tahu, tapi itu daerah Tapi di National ya, Geography. National Geography. Oke. Nah, Itu namanya makhluk Timor dia. Makhluk Timor atau manusia Timor. dengar Tapi dia kecil. Dia kecil. Dan itu yang memang secara saintis sudah diteliti. Sudah diketahui bahwa dia itu hidupnya itu di peradaban yang sama seperti manusia purba. Oke. Ya, makanya dia matinya juga itu mereka itu di dalam gua. Jadi terkubur di dalam gua. Tapi tingginya cuma gini. Jadi kalau nggak salah cuma tingginya seperti ini. Walaupun pixie itu dia lebih tingginya seperti ini, tapi kalau dia ini mungkin agak sedikit lebih. Ya, berarti artinya ini makhluk-makhluk yang memang bukan makhluk mistis ya, bukan mitologi makhluk kan. mistis. Kalau berarti fiksi, peri kalau memang dia ketemu juga berarti bukan mitologi juga, memang ada. Ya, kalau saya sih peri ini digambarkan pertama sentuhan magisnya terlalu berlebihan kalau saya. Peri. Makanya- Tapi ada beberapa itu Pak, yang di CCTV ada pemunculan peri-peri itu yang terbang kecil itu. Pertanyaan saya begini, mereka ini berasal dari mana? Siapa yang jadikan mereka? Nah, itu kasus lain yang harus kita bahas sendiri tuh. Kalau kita kan manusia kan jelas penciptaan Tuhan ya. Kita bicara tentang manusia. Terus benda-benda ini dari mana mereka berasal? Tadi kan dari awal saya sudah bilang.
Nah, Atau kalau berasal dari mana? ini kan jadi perdebatan. Kalau kita bicara bagaimana agama meninjau makhluk-makhluk seperti ini. Itu kalau sisi agama. Dan saintis melihat seperti apa. Pak Abel kan lihat dari sisi saintis, dari sisi apa? Ya, kalau saya sih begini, kalau dari segi agama sudah pasti sudah langsung menjudge bahwa itu bukan makhluk yang kita sebut sebagai makhluk sempurna atau manusia, gitu kan. Pasti. Ya, itu ciptaan lain atau apa gitu versinya. Tapi ini dalam tinjauan saintis dulu. Saintis sekarang sudah memasuki ranah bahwa bisa meyakini bahwa mereka ada gitu. Ya. Kita terlalu jauh juga kalau bicara Kalau mereka lihat ini ciptaan dari mana. Dari video tadi itu jelas mereka ada. Iya. Pertanyaan saya ini asal usulnya. Ya, asal usulnya ini pertanyaan. Kenapa Gini, mereka tapi bisa begini ada? Pak, kan kalau secara santai asal manusia juga kan bukan, kita tidak bicara agama, kalau beda agama beda kan, Taman Eden. Kalau manusia kan dia mengalami evolusi yang sangat teori Darwin kan. Manusia juga asalnya dari situ Pak, dan itu sampai membentuk sekarang kan dia tidak sekarang begini. Kalau secara saintis Pak bilang, dia dari yang dulu, dari yang apa gitu evolusi, istilahnya. Iya, evolusi. Nah, proses evolusi. apakah ini juga mengalami evolusi? Mungkin di daerah tertentu ya. Ya, Bisa nggak? kalau memang Kita bicara seperti saintis, yang kalau di agama kan sudah kalau cerita. manusia timur ini jelas dia itu adalah manusia purba. Tapi lingkungan mempengaruhi dia, akhirnya berbadan kecil. Nah, kalau itu juga Itu. bisa jadi semakin kecil kayak yang fiksi gimana? Itu juga manusia yang jadi kecil sekali. Ya, ini dalam Kan bisa posisi jadi dalam evolusi. posisi kalau saya lihat makhluk yang ini kita tidak bicara dulu dia berapa lama ada di situ. Apakah dia duluan atau manusia? Tetapi di zaman modern dia masih ada gitu. Sedangkan manusia timur ini kan zaman modern sudah tidak ada. Sekarang kalau dalam teori saintis berarti dia sudah tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya dong. Tapi fiksi ini kok sampai zaman modern masih ada kok. Tapi dia kan bisa tempatnya beradaptasi. tidak terjamah Pak. Kalau kita lihat di video itu masih asri. Belum ada orang masuk ke masih hutan. Jadi anggap saja kalau dia berabad-abad begitu ya begitu sudah. Kan dia belum masuk ke dunia modern, kan kita tidak tahu karena di situ belum terjamah apa-apa toh. Iya, belum terjamah apa-apa. Hanya maksud saya di era zaman kita yang sekarang makhluk seperti itu ada gitu. Itu dan Ditemukan ada. Iya, ditemukan dan secara visual dengan kecanggihan teknologi sekarang video dan apa itu sudah tidak bisa dibantah bahwa keberadaan mereka ada gitu. Hanya kan Seru juga itu Pak. ya apakah itu mau diteliti secara langsung ya sekarang kalau saya sebagai peneliti atau ahli manusia ya hilangkan ego dulu lah, jangan dulu bilang saya nggak percaya gitu. Oke. Jangan dulu itu toh. Jangan terlalu sombong bahwa oh ini itu nggak bisa dibuktikan. Nah, nggak boleh begitu juga. Masa kita mau membohongi secara visual yang sudah jelas-jelas ini? Sekarang kan pertanyaannya kalau peneliti yang baik pasti dia bilang kalau memang saya dari negara situ atau di Inggris atau di mana, wah kayaknya saya tertarik dong untuk mau teliti apakah benar ada atau enggak. Aktivitasnya apakah dia lebih duluan hidup daripada manusia atau berapa umurnya itu kan sampai saat ini kan masih sifatnya misterius kan. Saunders juga nggak mau mempublish dia punya posisi dan lain sebagainya. Dia Gitu. mengambil itu, tapi ya Itu. Pak Edi gimana? Punya alasan apa dia tidak mau mempublis? Ya kalau saya Mempublis secara itu. manusia namanya kita kalau sesuatu hal yang Habitatnya viral atau mereka. yang baru pasti akan merusak. Itu kejelekan manusia seperti itu. Apalagi hal seperti yang belum pernah disaksikan gitu. Kayak Pak Freddy saja, seandainya kalau satu kampung tahu atau Pak Freddy tahu, Pak Freddy mau nggak kasih tahu ke orang lain? Pasti nggak mau, karena pasti bilang ini nanti akan rusak tempatnya, lingkungannya dan lain sebagainya. Tapi kan di sisi lain Pak, kalau kita mempelajari makhluk itu kan mungkin ada hal lain yang terungkap, sejarah lain yang terungkap. Iya, karena untuk saya kita harus nggak sombong juga sebagai manusia. Kita ini masih sedikit loh yang kita tahu. Iyalah. Jangan Tidak usah langsung kita berpikir darat dengan saja saintis teknologi gini langsung kita menjudge bahwa darat saja kita itu makhluk itu gini-gini. Itu menurut pikiran kita. darat saja kita baru berapa persen, Iya. laut juga cuma berapa persen yang kita Dan mulai. saya yakin di belahan bumi, permukaan bumi ini masih banyak yang belum disentuh. Karena pertama
kita lihat bumi ini luas loh. Hutan itu luas. Orang saja bisa tersesat di dalam hutan. Apalagi dalam beberapa informasi namanya hutan-hutan yang lebat, hutan-hutan itu orang masuk tersesat bahkan mati di dalam hutan. Iya sih. Apalagi kita bicara di Papua nih. Nah, apalagi bilang Papua yang hutannya naik ke Siklop saja kita tidak tahu ada apa di Siklop. Jangan kita bilang oh kayak misalnya ya Pak Freddy yang area Siklop ya. Jangan berpikir langsung oh ini Siklop saya tahu semua. Enggak juga. Itu Siklop ada daerah-daerah tertentu. Daerah-daerah tertentu yang daerah-daerah tertentu yang pasti Pak Freddy nggak tahu dan orang lain yang tinggal lama situ juga mungkin nggak tahu tempat-tempatnya itu karena minimal kalau saya berbeda kalau orang yang memang dia langsung putuskan kontak ya. Saya tinggal di hutan, saya putuskan kontak untuk tidak berkomunikasi dengan manusia lain selama 5 tahun saya tinggal di dalam hutan itu. Saya bertahan hidup di sana. Ya itu mungkin. Dan dia akan menemukan hal-hal keajaiban yang mungkin menurut dia tidak bisa jelaskan. Seperti Saunders ini ya bisa saja terjadi. Dia ketemu yang kecil. Ya bisa saja terjadi kan, karena tidak ada satupun manusia yang hanya sekilas melewati tempat itu langsung dia bilang saya sudah menguasai berarti tempat makhluk ini. itu juga bertarung dengan makhluk lain ya, bisa jadi makanan makhluk lain toh. Apalagi misalnya ular. Betul, si Saunders itu kan dia bisa bilang mereka ini dimangsa oleh jenis-jenis binatang lain di dalam hutan karena postur tubuhnya yang kecil kan. Iya jadi makanan juga. Dan mereka mau melihara. Ada videonya itu mereka memelihara seperti kita bilang kadal atau dragon. Kadal ini mirip seperti naga kecil, ada sayapnya, ada ekornya, mukanya kayak naga di dalam gua. Ada di videonya. Itu. Ini semua ini dan kita, banyak yang terungkap. Pas nanti kita akan lihat. Saya belum lihat itu Pak yang ada itu, ada binatang. Itu bukan kadal yang ini, kadal yang jenis kadal yang ada ini bisa terbang. Iya, dia ini terus ada itu. Yang dia terbang, kadal yang dia bisa terbang. Iya ada, tahu jenisnya. Iya dia pindah. Iya ada. Tapi bentuknya dragon kayak naga. Iya ada itu kan kalau itu sih saya tahu. Tapi bisa dipelihara ini ya sama dorang ini. Jadi saya heran di dalam hutan itu yang Saunders tunjukkan ternyata ada makhluk-makhluk unik lainnya yang hidup juga di dalam situ. Dalam hutan itu. Bukan hanya Pixie ini. Tapi tetap pasti Pixie menganggap itu sebagai makhluk ancaman atau apa, atau mungkin predator untuk mereka, atau mungkin mereka memelihara binatang itu untuk melindungi mereka. Iya sih. Itu kita belum tahu dalam posisi. Tapi dalam rekamannya Saunders ada, bahkan dia merekam. Ya sudah itu kan bagian dari ini ya, misteri. Iya. Pasti ada. Ada. Berarti ada. Kalau saya sih keberadaannya ada. Ada kemungkinan makhluk-makhluk lain yang kita tidak tahu dia jenisnya apa. Ya. Kalau ada yang kecil berarti ada yang besar juga. Kalau besar kan ada deh kita sejarah kita tahu raksasa, yang makhluk raksasa kan itu sudah. Di Papua juga ada tapak-tapak kaki dan lain sebagainya makhluk raksasa itu. Iya sih. Kalau manusia raksasa kan jelas ada. Kita dulu juga manusia raksasa. Kalau raksasa secara arkeologis ada, National Geographic juga menemukan tulang belulang, tapi kan belum dikategorikan ini masuk dalam apa jenis seperti manusia apa. Dia di sejarah agama di agama juga ada, artinya yang mereka kawin dengan anak-anak manusia dan jadi ini Nephilim itu kan juga orang raksasa. Tapi yang kecil ini saya baru tahu. Yang kecil dia ini jenis dari sebelah mana, dari ujung mana ini saya tidak tahu. Memang kalau saya sih Saunders ini mungkin karena dia lahir di wilayah Inggris seperti yang Pak Fred bilang atau wilayah Eropa, jadi dia otomatis punya mindset pikirannya itu bahwa ini masuk dalam kategori peri gitu atau pixie atau yang tadi disebut yang makhluk bertopi yang kecil genome itu kaboter ya, kalau genome. Jadi seperti itu dalam pandangannya dia itu. Sedangkan kalau kita lihat ternyata dari segi saintis ini disebut humanoid atau makhluk kecil. Intinya ada makhluk lain yang pada manusia namanya humanoid. Ya, pokoknya kalau saya sih kita pisahkan dulu lah. Ini dia
bedakan ini peri, ini humanoid kecil. Humanoid kecil berarti dia tidak punya kemampuan apapun seperti magic dan lain sebagainya. Dia seperti Tapi dia kita humanoid, manusia. ya? Ya, Bukan dia humanoid. bukan. Ukurannya aja, ukurannya dia Ya, saja saya yang penasaran kecil. di sini gitu. itu kalau bilang dia kategori dalam situ, apakah dia kalau bilang pengetahuan oke, dia punya pengetahuan untuk berkebun, untuk membuat cawat dipakai, Ya. untuk apa lagi tombak. Terus Jadi makanya kita harus dia bisa pengetahuan berkomunikasi. Kita harus bahas Dia bisa berkomunikasi. dari sisi saintis. Nanti kita bahas sendiri, kita bikin sendiri dari sisi agama punya. Ya, kalau sekarang ya, ini kita bicara real dulu ya. Heeh. Apakah mereka itu bisa disebut sebagai makhluk hidup? Kalau Atau makhluk hidup, manusia? iya dong. Manusia lah. kan? Manusia tidak, belum tahu. Manusia Sekarang tidak. gini, ini Kalau ini- saya, manusia bukan. ini kriteria kebudayaan ya. Disebut manusia atau makhluk yang punya kebudayaan, satu, punya bahasa. Fiksi yang direkam oleh Saunders ini, mereka bisa berkomunikasi dengan bahasanya mereka, walaupun kita tidak ngerti apa bahasanya. Tapi mereka bisa berkomunikasi satu sama lain. Jin juga menggunakan- komunikasi dengan bangsa jin kan. Enggak, tapi jin kan tidak bisa dikategorikan sebagai bahasa gitu. Ini pakai bahasanya, ada bunyinya. Itu yang hanya kita nggak ngerti dalam manusia, pendengaran kita dengan pendengaran mereka yang kecil kepekaannya beda kan. Itu. Tetapi perbedaannya gini, waktu Saunders di dalam hutan masuk itu ada sekitar 3 atau 4 yang posisinya berbeda-beda tetapi saling berkomunikasi dan Iya, menunjuk saya tahu bahwa ada manusia atau ada orang di dalam dia hutan ini. begini. Ya, gitu. Itu kan artinya bahwa dia punya bahasa, dia punya komunikasi, Iya, dia punya- bisa punya kemampuan berkomunikasi. Punya Itu kemampuan dulu. berkomunikasi. Dalam kebudayaan komunikasi ada. Itu berarti kan otaknya bekerja untuk bisa berkomunikasi dengan sesama dia yang punya kemampuan mengerti bahasa yang sama. Terus yang kedua, dia punya peralatan hidup. Yang ketiga, dia punya pemukiman. Dalam goa-goa, dia punya tempat, itu. Ini kriteria ini saja dia sudah penuhi. Terus dia punya tempat berkebunnya. Ada. Itu. Terus dia membangun yang namanya jembatan. Jembatan gantung dan jembatan apa di antara. Terus tali-tali. Iya. Itu artinya bahwa dia sudah memenuhi kriteria kebudayaan bahwa mereka ini, bahkan Saunders bilang dia itu punya suku-suku yang saya kalau banyak, gitu begini, saya tidak akan, kalau saya tidak akan menganggap mereka manusia bagi saya, tapi saya bisa menyebut mereka alien. Bagaimana kalau gitu? Ya dong, kan dia di bawah. Kalau alien itu Sebentar, masih ada sebentar. bentuk planet wajahnya, lain. bentuk jangan wajahnya sabar. memang kalau sepintas saya lihat, Sekarang yang kita tahu kan alien itu dari Masih makhluk planet, planet ya. datang. Ya, Sekarang kita ketemu yang Saunders. Bisa saja kita sebut mereka alien dong. boleh, bisa. Iya dong. Karena dia Tapi alien itu punya kekuatan, Pak. Belum tentu. Mereka kan alien kayak yang kita tahu dari luar angkasa, punya kemampuan berpikir, Iya. punya peradaban ya peradaban. lebih tinggi dari kita. Iya. Nah, kita tengah-tengah, di bawah kita itu mungkin alien yang itu yang sekarang yang kita lihat fiksi. Bisa saja itu alien menurut sekarang saya. Ya kalau dari Kita bentuk, masih harus kalau dari kategorikan bentuk alien wajahnya dong. sebenarnya dia punya mata, Iya. dia punya mulut, dia punya telinga. Tetapi memang secara raut wajah nggak sempurna seperti manusia, karena memang kalau bilang kemiripan seperti alien atau Bisa kita makhluk sebut hijau, dia ya alien seperti dong. alien gitu. Bisa dong. Gitu. Bisa. Karena kalau identik makhluk kan agak luas jadi. Karena kalau saya sih mungkin kalau orang-orang yang percaya dengan UFO dan lain sebagainya, mungkin mereka kategorikan ini alien yang mungkin dari kita bilang dari sekian banyak alien yang mengunjungi bumi, mungkin ini yang kecil, peradabannya yang yang paling rendah, yang mungkin dilepas ke bumi ya dia tinggal di situ, dia bisa menyesuaikan gitu. Tapi Bisa tidak dong. punya kemampuan Pak Freddy apapun. bagaimana? Ya bisa juga. Karena Iya kalau untuk saya masih bisa terima kalau bilang alien atau UFO, tapi kalau teori penciptaan saya Bukan UFO, belum. alien. Kalau UFO Iya. kan yang terbang Iya. di atas, Maksudnya dia di bawah. Saya masih bisa menerima itu, tapi kalau bilang konsepnya bicara ke agama, penciptaan dan lain sebagainya, saya rasa itu belum masuk dalam pemahaman Pikiran. saya gitu. Nanti kita bahas tersendiri, Pak. Saya bisa menjelaskan
Itu kan saya rasa saya bisa menjelaskan dari sisi agama. Pak, itu kan itu Pak Abel sisi sains. Kita bicara saintis dulu, nanti kalau agama saya bisa jelaskan nanti. Saintisnya. Nah, berarti kalau begitu bisa dipercaya ya kalau dari segi saintis ya. Ya, kita bisa sebut dia alien. Bisa saja dia bukan berasal dari planet bumi. Bisa nggak? Dan saya berharap mungkin kalau yang menonton video ini ada punya pengalaman di Papua, begitu ya. Yang menemukan mungkin sepintas atau lihat ya, atau silakan di belakang dia, di belakang rumah ada yang kayak begitu-begitu. Ya diceritakan aja kalau memang ada punya cerita yang seperti itu. Bisa masuk dalam kategori alien. Yang penting sekarang pertanyaannya, apakah makhluk fiksi ini ada? Saya yakin ada. Itu mereka disebut sebagai humanoid kecil. Apa namanya? Ya, itu makhluk ada dan kesimpulannya bisa juga disebut alien. Iya. Ya. Bisa juga bukan, toh? Tapi itu disebut humanoid kecil. Ya, humanoid. Tapi dia bukan dari binatang. Berarti bukan dari binatang. Dia bukan sejenis binatang, bukan ya. Binatang. Dia makhluk bukan sejenis binatang. Jadi kita bisa kategorikan alien juga. Gitu. Nah, kalau bicara sejarah karena belum ini, jadi kita sama-sama buta. Iya. Memang sama tidak tahu. Tidak tahu. Ya, karena ini kan belum diteliti. Tidak tahu. Karena dari video itu dia tidak menjelaskan secara detail. Orangnya bisa berkebun, artinya berkebun. Iya. Tapi tanam apa yang dia tanam, apa yang dia makan. Meramu. Dia itu meramu. Meramu itu mengumpulkan. Kayaknya tidak. Dia mengumpulkan biji-bijian. Kehidupan dia begitu. Jamur. Satu lagi, kalau dia punya itu mau jadi ini, coba dia tangkap mereka. Salah satu dia tangkap. Kayaknya ini lagi sedang diupayakan deh. Sangat sulit. Dia berkomunikasi, dia ingin cari. Berkomunikasi sangat sulit. Dia ingin jadi. Dia mencoba ingin berkomunikasi. Kalau kepercayaan menurut saya susah. Dia harus tangkap dulu. Baru dia itu lain kayaknya. Nah, ya itulah yang ibaratnya makhluk ini kan sekarang kita percaya ada dulu. Kita percaya ada. Terus soal dia sudah kita ketahui ada. Ini kan masih dalam pertanyaan apakah bisa dapat satu atau bagaimana. Itu hal yang sulit. Kalau saintis dia membuktikan itu benar ada, biasanya mereka tangkap. Gini, mereka mulai meneliti secara detail. Oh, kakinya, tulangnya ada atau kalau digambar, kalau di tulang ada gambar, Bung Freddy. Di tulang-tulangnya di gua ada ditemukan. Saunders ada dapat di dalam gua. Yang Saunders mau lakukan ini, dia sepertinya dia ingin dapat kepercayaan dari mereka. Komunikasinya bukan tangkap, tapi bukan tangkap, nggak bisa. Karena kan sudah mendekati ini orang sudah kayaknya dia juga ini apa ya? Dia kayaknya makhluk ini jadi kayaknya Saunders sedang pelan-pelan supaya dapat kepercayaan sampai bisa diterima. Jadi terima begitu. Nanti ya lama-lama saya pikir kalau dia makhluk pasti bisa. Pasti. Ya, saya pikir waktu aja itu. Iya, waktu. Nanti baru kita bisa tahu keberadaan. Karena pendekatan Saunders ini bukan pendekatan yang langsung lihat tertarik, langsung kepingin tahu enggak. Dia enggak seperti, kalau mau bilang dia seperti peneliti, dia lebih hebat loh dari peneliti. 4 tahun loh dia setiap waktu intens terus dengan tempat itu. Karena satu yang dia bilang, saya tidak akan mau merusak dulu. Karena kalau saya merusak pasti mereka akan migrasi atau pindah ke tempat lain. Saya tidak akan dapat dia. Tujuannya. Saya tidak akan dapat dia. Misalnya kalau dia tangkap satu, mungkin dengan itu mereka lain bisa. Wah, ini menjadi akan ancaman pindah. Tidak akan jadi ditemukan lagi tempat itu. Fiksi itu kita jadi ancaman, itu yang gitu, Saunders tidak mau, saya lihat. Itu yang dia tidak mau seperti itu, makanya dia sangat merahasiakan tempat. Kemudian dia sendiri juga sangat berhati-hati, walaupun dia sudah tahu bagaimana mencari jejaknya mereka, mengetahui ini ada di sini. Dia sudah tahu. Artinya kita masih lebih di atas mereka lah, gitu toh, secara ini toh. Jadi kalau saya anggap kita manusia sempurna Pak. Saunders ini ya sudah surveyor lah, peneliti yang sudah beberapa tahun, 3 atau 4 tahun sudah melakukan ini. Sampai sekarang kan kita masih blank, bahasa dia seperti apa, dia bicara apa, dia belum bisa cerita. Dan hal jadi yang bahasanya tadi dia pakai kasih kode itu bahasanya keluar tidak? Tidak ada, namanya orang kecil. Orang kecil kan bagaimana kita... Pak pernah nonton ini enggak? Film karton judulnya Epic. Ya, sudah. Film karton judulnya Epic yang mereka pakai burung, mereka punya tinggal di hutan belakang, peneliti ini lihat terus kecil-kecil itu burung. Mirip-mirip ada banyak versi-versi Hollywood yang sudah
Epic yang kasih karton. Pak nonton tunjukkan yang ya, Epic yang karton. tunjukkan seperti si Pixie ini. Itu. Ada, bahkan bentuk mukanya Maleficent juga toh, yang Iya. Angelina Jolie. Karena kan dia Maleficent bentuk juga kecil. mukanya itu ini loh, gini lonjong begini, kayak biji gini. Bukan bulat kayak wajah kita gini. Dia kebalik. Dia macam bulat gini. Iya, tahu. Kayak alien. Gitu. Alien ya. Gitu. Alien mata juga kan besar juga loh. Sama juga dia kan mata juga sedikit besar. Seru nih kayaknya kita bahas ini, tapi ya saya rasa waktu juga kita yang Oke. sudah ini Pak ya, nanti kita lihat ke versi yang lainnya. selain kita coba Santos. lihat, kita lihat minggu depan kalau memang masih bisa kita bahas yang lebih dalam, kita bahas lagi barang ini. Ya. Dan Betul, mudah-mudahan kalau ada komentar ya. Ya kita tunggu saja, nanti rekan-rekan yang punya komentar bisa, atau punya pengalaman yang ketemu barang itu juga bisa kasih tahu. Ya siapa tahu toh jadi hal yang baik. Jadi Pernah kita- tangkap kah? Pernah tangkap kan? Mudah-mudahan saya berharap ada yang komentar dari Papua pernah punya pengalaman. Oh yang ini yang seperti aduh. itu. Pasti Karena banyak, Papua pasti punya hutan ini yang kita banyak. bilang penuh misteri dan kita Kalau belum. Papua ini pasti banyak semua bicara tentang kaboter. Oh iya, kaboter itu saya dengar dari Pasti kecil ada. masalahnya. Dari kita kecil dengar cerita-cerita itu. Dan pasti ada istilah-istilah suku-suku punya sebutan-sebutan sendiri-sendiri lah dari mitologi atau cerita mereka tentang makhluk-makhluk kecil. Mudah-mudahan kalau ada yang punya pengalaman. Tapi belum ada yang pengalaman ketemu toh, belum. Belum. Nah, ya, nanti kita bahas lain yang mungkin pernah ketemu apakah itu Ya. nanti di yang lain lah ya. Oke, Pak Bung Habel, Bung Freddy ya. Siap. Saya pikir kita sudah ya, karena ini Ya. intinya barang itu ada, makhluk itu ada, namanya mereka sebut Pixie. Kita tidak tahu kalaupun di Papua kemungkinan juga ada. Mereka adalah makhluk yang belum kita identifikasikan ya. Saya bisa bilang itu alien juga. Oh, Betul kan? Yang penting ada ya, semoga yang Erwin Sander ke depan mereka bisa dapat ini dan ya mungkin ada hal-hal mengejutkan lain lah ya. Yang jelas serulah kita punya pembahasan ini. Oke? Baik. Saya pikir itu saja, sampai jumpa lagi untuk rekan-rekan semua. Kita ketemu lagi di hal yang lebih menarik lagi. Yuk.